Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Heriani dalam pembelajaran matematika wajib SMA kelas 12. Pada video pembelajaran kali ini, Miss akan membahas mengenai materi dimensi 3. Subbab untuk materi dimensi 3 terbagi menjadi A. Kedudukan titik, garis, dan bidang. B. Jarak titik, garis, dan bidang. C. Sudut antara garis dan bidang. Pada video ini, kita hanya akan membahas mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang. Kedudukan titik, garis, dan bidang terbagi lagi menjadi 5 bagian. Langsung saja kita pelajari yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar, kita dapat melihat ada 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C, serta sebuah garis yang diberi nama dengan garis L. Kedudukan titik terhadap garis dibedakan menjadi 2. Yang pertama, titik terletak pada garis. Nah, dari gambar ini kita tahu bahwa titik A dan titik B itu tepat berada di garis L. Lalu yang kedua, titik terletak di luar garis seperti pada gambar itu adalah titik C. Titik C terletak di luar garis L. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Diberikan sebuah kubus KLMNPQRS dan diketahui titik O merupakan perpotongan antara diagonal KM dan diagonal LN. Tentukan A. Kedudukan titik O terhadap garis KP. B. Kedudukan titik O terhadap garis KM. Nah, untuk menjawabnya, kita letakkan dulu titik O yang merupakan perpotongan diagonal KM dan LN. Ini garis KM, yang ini garis LN. Maka di tengah-tengahnya itu adalah titik O. Lalu kita jawab yang A. Kedudukan titik O terhadap garis KP. Garis KP-nya berada di sini. Berarti bisa kita simpulkan bahwa titik O itu terletak di luar garis KP. Untuk yang B, kedudukan titik O terhadap garis KM. Garis KM tadi merupakan diagonal yang menjadi perpotongan letak titik O. Maka jawabannya titik O itu terletak pada garis KM. Nah, sangat mudah bukan untuk menjawabnya? Kelas selanjutnya, kita akan pelajari kedudukan titik terhadap bidang. Perhatikan gambar berikut. Jadi ada sebuah bidang. Bidangnya diberi nama bidang alfa. Lalu di luar sini ada titik C. Lalu ada sebuah garis yang diberi nama garis K. Dan ada titik A, ada titik B. Nah, kedudukan titik terhadap bidang itu sama seperti kedudukan titik terhadap garis. Jadi ada yang terletak pada bidang, ada juga yang terletak di luar bidang. Nah, dari gambar kita bisa melihat bahwa yang terletak pada bidang itu adalah titik A, titik B. Lalu yang terletak di luar bidang itu adalah titik C. Perhatikan contoh berikut. Diketahui sebuah balok ABCD EFGH, titik P dan titik Q merupakan titik tengah rusuk EF dan rusuk GH. Tentukan A. Kedudukan titik P terhadap bidang ABFE. B. Kedudukan titik Q terhadap bidang ADHE. Baiklah, kita jawab dengan meletakkan titik P dan Q-nya dulu. Titik P, titik tengah rusuk EF. Maka titik P-nya di sini. Sedangkan titik Q-nya di
atasnya. Dia merupakan titik tengah dari rusuk GH. Nah, sekarang kita tentukan kedudukan titik P terhadap bidang ABFE. Nah, kita cari dulu bidang ABFE-nya itu yang bidang yang depan ini. Bidang ABFE ya. Maka titik P-nya berada pada bidang. Jadi jawabannya yang A itu titik P-nya di dalam bidang. Nah, selanjutnya yang kedua, kedudukan titik Q terhadap bidang ADHE. Bidang ADHE itu berarti di sini ADHE. Nah, bidangnya di sini, titik Q-nya di atas tengah-tengah sini. Maka sudah jelas bahwa titik Q itu berada di luar bidang. Selanjutnya 3, kedudukan garis terhadap garis lain. Nah, di sini diberikan 3 buah bidang. Ada di gambar A, gambar B, dan gambar C. Kedudukan garis terhadap garis lain dibedakan menjadi 3. A, 2 garis berpotongan. Nah, kita perhatikan gambar yang A. Pada gambar A, garis M dan garis N saling berpotongan. Garis M dan garis N dikatakan berpotongan karena kedua garis terletak pada bidang alfa dan kedua garis hanya mempunyai satu titik persekutuan, yaitu titik A. Nah, jadi contoh lainnya misalnya ada sebuah bidang garisnya seperti ini. Nah, dua garis ini dikatakan berpotongan karena ada satu titik persekutuan, atau bisa juga seperti ini di ujungnya, atau seperti ini, atau di tengah-tengah. Ini contoh dua garis yang saling berpotongan. Selanjutnya perhatikan gambar B, dua garis sejajar. Pada gambar B, garis P dan garis Q saling sejajar. Garis P dan garis Q dikatakan sejajar karena kedua garis terletak pada bidang alfa, tetapi kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Jadi, garisnya bentuknya sama seperti ini, terletak di bidang yang sama. Atau bisa juga seperti ini, sebuah garis tegak lurus, garis horizontal, atau garis yang miring ke sana. Kemudian yang ketiga, dua garis bersilangan. Perhatikan gambar C. Garis R dan garis S saling bersilangan. Garis R bersilangan dengan garis S karena garis R terletak pada bidang alfa, sedangkan garis S menembus bidang alfa. Nah, ini R-nya, jadi R masih berada di atas bidang. Sedangkan garis S-nya itu dari atas bidang dia tembus sampai ke bawah. Itu ditandai dengan garis putus-putus, itu artinya garis tersebut menembus bidang. Jadi dengan kata lain, garis yang bersilangan ini garis yang bentuknya berbeda. Jadi satunya bisa seperti ini, satunya berdiri ke atas. Atau satunya lurus seperti ini, yang satunya ke atas sana. Dia tidak mempunyai titik persekutuan, tidak juga berada pada bidang yang sama, artinya salah satunya mungkin sudah menembus bidang. Dengan pengertian lain, kedua garis pada bidang yang berlainan dan kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Perhatikan contoh berikut. Diketahui limas beraturan TKLMN. A. Sebutkan pasangan rusuk yang sejajar. B. Sebutkan rusuk yang memotong rusuk NK. Nah, sekarang kita jawab dulu untuk yang A. Rusuk yang sejajar. Ingat syarat sejajar tadi adalah tidak mempunyai titik potong atau tidak mempunyai titik persekutuan.
Seperti itu. Nah, sekarang kita cari pada limas ini yang sejajar. Rusuk yang sejajar itu bisa kita lihat dari bidang KLMN, di mana yang pertama rusuk KL itu sejajar dengan rusuk MN. Lalu yang kedua ada rusuk LM sejajar dengan rusuk KN. Nah, apakah rusuk TL sejajar dengan rusuk TM karena dia sama-sama rusuk yang tegak? Tentu jawabannya tidak, karena dia berpotongan di titik T, jadi dia tidak sejajar. Sekarang kita jawab yang B. Sebutkan rusuk yang memotong rusuk NK. Nah, rusuk NK itu di sini ya. Untuk memudahkan kita mencari rusuk yang berpotongan, itu kita lihat rusuk-rusuk yang menyenggol atau yang mempunyai titik persekutuan dengan si rusuk NK ini. Pertama kita lihat dari N-nya, itu ada rusuk yang ke atas, berarti itu rusuk NT. Terus kemudian ada yang ke samping, itu juga mempunyai titik persekutuan di N, berarti itu rusuk NM. Terus kemudian ke sana tidak ada, keluar sana, ke dalam bidang juga tidak ada garis. Maka kita lanjut ke titik K. Nah, yang menyenggol dari K ini itu adalah yang ke atas, berarti itu rusuk KT atau TK. Lalu ada yang ke samping depan, itu rusuk KL. Nah, jadi inilah jawabannya. Selanjutnya 4, kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang itu dibagi menjadi 3 juga. Pertama, garis terletak pada bidang, seperti yang ditunjukkan pada gambar A. Garis M dan N itu terletak di bidang yang sama atau bidang alfa. Maka garis itu terletak pada bidang yang sama. B. Garis sejajar dengan bidang. Pada bidang B, di gambar B ini, garis K terletak pada bidang alfa dan garis L terletak di luar bidang alfa. Jadi satunya di dalam bidang, satunya di luar bidang. Oleh karena garis L sejajar dengan garis K, maka garis L sejajar dengan bidang alfa. Untuk gambar C, garis memotong atau menembus bidang. Nah, yang menembus itu ditandai dengan garis putus-putus. Seperti ini, garis H dari atas, lalu putus-putus. Nah, putus-putus itu menandakan dia menembus bidang. Kalau di gambar yang sebelah sini, itu adalah garis J yang menembus bidang. Pada gambar C, garis H dan garis J memotong atau menembus bidang alfa, berturut-turut di titik A untuk garis H dan di titik B untuk garis J, memotong tegak bidang alfa. Akibatnya garis J akan tegak lurus dengan semua garis pada bidang alfa. Perhatikan contoh berikut. Diketahui kubus ABCDEFGH, sebutkan garis yang sejajar dengan bidang ABGH. Nah, kita tentukan dulu bidang ABGH-nya itu berarti yang ini ABGH. Nah, syarat sejajar tadi adalah boleh garis di luar bidang, tetapi dia sejajar dengan garis-garis yang ada di dalam bidang. Nah, garis yang ada dalam bidang di sini bisa kita lihat ada garis AB, garis BG, garis GH, garis HA. Nah, untuk yang sejajar dengan garis AB itu berarti ada si CD. Nah, maka garis CD itu juga sejajar dengan ABGH. Jadi kita tulis AB
ABGH itu sejajar dengan garis CD. Lalu yang kedua, rusuk GH berarti ABGH sejajar dengan EF. Nah, sekarang kita lihat adakah rusuk yang sejajar dengan bidang ABGH kalau kita lihat dari garis BG. Nah, ternyata tidak ada ya, maka jawabannya ini. Selanjutnya, 5. Kedudukan bidang terhadap bidang. Nah, ini hampir sama dengan sebelum-sebelumnya, tetapi dia berlaku untuk dua bidang. Terdapat bidang alfa dan bidang beta. Kedudukan bidang terhadap bidang lain dibagi menjadi dua bidang sejajar, artinya kedua bidang tidak mempunyai garis persekutuan. Lalu B, dua bidang berpotongan. Kedua bidang dikatakan berpotongan apabila mempunyai satu garis persekutuan. Nah, kalau kita lihat pada gambar A, dikatakan sejajar, dia tidak berpotongan di titik manapun. Jadi dua bidang ini berhadapan. Nah, untuk yang B, dua bidang berpotongan. Bidang ini, bidang alfa dan bidang beta itu berpotongan dalam satu garis, yaitu garis AB. Ya, contoh soal, perhatikan kubus KLMNOPQR. A. Sebutkan pasangan bidang yang sejajar. B. Sebutkan bidang yang memotong bidang KNRO. Untuk yang A, bidang yang sejajar, ingat bidangnya saling berhadapan, tidak berpotongan di garis manapun. Yang pertama itu kita lihat dulu bidang atas itu pasti sejajar dengan bawah, maka bidang OPQR itu sejajar dengan KLMN. Lalu bidang sisi depan itu ada KLPO sejajar dengan bidang MNQR. Selanjutnya dari sisi samping itu ada bidang LMQP itu sejajar dengan KNRO. Ini untuk jawaban A, ini tadi P ya. Oke. Lalu untuk jawaban B, sebutkan bidang yang memotong bidang KNRO. Bidang KNRO tuh yang ini. Nah, jadi bidang yang memotong bidang KNRO itu bidang-bidang yang menyenggol si bidang KNRO ini. Sudah jelas dari atas yang nyenggol si RO itu adalah bidang atap, berarti OPQR. Nah, lalu yang menyenggol sisi samping ini ya, berarti di yang menyenggol NR-nya itu adalah bidang belakang, berarti bidangnya namanya NMQR. Selanjutnya ada lagi bidang bawah yang menyenggol si RN, itu adalah bidang KLMN. Lalu yang terakhir bidang yang depan itu ada si KLPO.
Ya, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Semangat belajar dari rumah, semangat berprestasi dari rumah. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.